pemeriksaan ekstremitas bawah. Nah, pemeriksaan ekstremitas bawah itu ada berbagai macam pemeriksaan lagi. Jadi yang pertama saya akan pemeriksaan panggul dan tungkai atas. Untuk pertama itu yang inspeksi, kita inspeksi dimulai dengan mengobservasi gaya berjalan pasien saat memasuki ruangan. Kemudian kita observasi lebar dasar panggul, pergeseran panggul, dan fleksi lutut. Kemudian kita observasi bagian lumbar untuk melihat adanya lordosis ringan. Setelah itu kita inspeksi permukaan anterior dan posterior dari panggul untuk melihat adanya atrofi otot atau adanya memar. Selanjutnya itu pemeriksaan lutut dan tungkai bawah. Pertama kita inspeksi gaya berjalan pasien saat berjalan masuk ke ruangan. Lihat saat fase swing dan stance, yang dimana swing itu saat kaki diayunkan dan tidak menahan berat badan, dan stance itu saat kaki menapak dan menahan berat badan. Kemudian untuk palpasi kita minta pasien untuk duduk di ujung meja pemeriksaan dan posisi lutut fleksi. Pada posisi ini lekukan tulang itu lebih terlihat dan otot, ligamen, dan tendon lebih relaksasi. Kemudian kita beri perhatian pada tempat yang terdapat nyeri karena problem itu lutut sering mengalami nyeri. Setelah itu kita palpasi sendi tibiofemoral, taruh ibu jari di jaringan lunak di kedua sisi tendon patella, kemudian dilakukan sendi lutut, kemudian kita identifikasi batas-batas femur distal dan tibia proksimal. Baik, untuk dupulsin, dengan lutut diluruskan, taruh tangan kiri di atas lutut dan berikan tekanan di kantong suprapatelar, pindahkan cairan sendi ke arah bawah, gerakan secara cepat ke bawah ke aspek medial dan berikan tekanan untuk memaksa cairan pindah ke daerah lateral. Terus untuk bolotan dan sign patella, untuk menilai efusi yang besar, pemeriksa dapat menekan kantong suprapatelar dan tekan patella ke arah femur. Kemudian kita melakukan gerakan fleksi itu kita fleksikan lutut atau tekuk lututnya. Setelah itu untuk ekstensi kita luruskan kaki, kemudian gerakan rotasi internal saat duduk, ayunkan kaki bagian bawah ke arah tengah. Kemudian gerakan rotasi eksternal saat duduk, ayunkan kaki menjauhi arah tengah. Kemudian kita ke pemeriksaan pergelangan kaki. Kita inspeksi semua permukaan pergelangan kaki dan lihat adakah deformitas, nodul, bengkak, kalus, atau kedangkalan palpasi. Kemudian kita palpasi dengan menggunakan ibu jari, palpasi bagian anterior dari setiap sendi pergelangan kaki, rasakan adakah nyeri atau bengkak. Kemudian kita palpasi sepanjang tendon Achilles untuk nodul atau nyeri, palpasi tumit, terutama bagian inferior dan posterior calcaneus dan plantar fascia untuk melihat nyeri. Dan untuk range of motion-nya atau ROM-nya, kita gerakan fleksi. Untuk fleksi itu kita arahkan kaki ke arah lantai, kemudian ekstensi itu arahkan kaki ke atas, kemudian inversinya itu tekuk tumit ke arah dalam, dan eversinya tekuk tumit ke arah sebaliknya. Selanjutnya untuk manuver anterior drawer test dengan posisi berbaring, fleksikan lutut pasien 45 derajat dan lemaskan otot betis. Kemudian dengan lutut yang hiperfleksi, pergelangan kaki dalam posisi equinus dan kaki ditahan dengan satu tangan pemeriksa ke meja periksa. Dan untuk posterior drawer test itu langkah pemeriksaannya sama dengan anterior drawer test, tapi hasil pemeriksaannya itu dikatakan positif jika ditemukan pergerakan posterior talus pada daerah mortes. Yaitu ada Thomson test untuk menilai ruptur tendon Achilles dengan posisi telungkup. Permisi Pak. Kita letakkan kaki pasien pada ujung meja pemeriksa. Kemudian kita meremas betis pasien. Kita nilai apakah ada plantar fleksi pemeriksa. Nah, dikatakan positif jika tidak terjadi plantar fleksi. Jadi selanjutnya saya akan mengukur panjang kaki. Nah, kita nanti minta kepada pasien untuk relaksasi dalam posisi terlentang dan kedua kaki lurus secara simetris dengan alat pengukur, meteran penggaris dan lain-lainnya. Ukur jarak antara tulang ilia ke anterior superior hingga malleolus medial. Alat pengukur itu harus melewati lutut pada sisi medialnya. Kemudian untuk pengukuran panjang tungkai atau true leg length, itu pengukuran panjang tungkai dari sias ke malleolus medialis. Dan untuk apparent leg length yaitu pengukuran panjang tungkai dari umbilicus.